Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. YR yang sudah tenang, dia mulai berbicara. Sebelum kakek mati, kakek berhasil. Belum selesai YR bercerita, dia sudah merasakan aura yang lebih mengerikan lagi dari aura sebelumnya. Tapi untungnya Bai An langsung melindunginya, dan juga melindungi Long Yuan. Buak, duar, buom. Bukit itu seketika langsung hancur, membuat hutan berguncang hebat dan pohon berterbangan, tanah retak. Ini lebih mengerikan dari kekacauan yang kemarin, karena Sen Bai kini sudah pulih 80% berkat bantuan pil dari Bai An. Saat ini, Bai An terbang menjauh dari Sen Bai dengan membawa YR dan Long Yuan, agar mereka berdua tidak terluka parah. Setelah cukup menjauh, Bai An bertanya, "Apa kalian tidak apa-apa?" "Tidak apa-apa Tuan Muda." Mendengar jawaban mereka berdua, membuat alis Bai An berkedut-kedut. Bai An lalu menyuruh mereka menunggu. "Kalian tunggu di sini," ucap Bai An. "Tunggu Tuan Muda, saya ikut," balas kedua orang tersebut yang membuat Bai An berhenti dan menjawab, "Kalau kalian ikut, apa gunanya aku membawa kalian keluar?" Long Yuan dan YR yang mendengar itu menggenggam erat tangan mereka, karena mereka tahu dirinya lemah, lalu mereka hanya diam menunduk sedih. Bai An yang melihat wajah sedih mereka, dia ingin menasehati mereka, namun tidak jadi, karena ada hal yang sangat penting yang harus dia lakukan, dan dia langsung menuju ke tempat Sen Bai dengan cepat. Saat ini, Sen Bai sedang mengamuk ke sana kemari seperti orang kesurupan. Dia langsung mengamuk setelah mendengar kabar sahabatnya mati, dan pasti itu ulah orang dunia luar tersebut, karena jarang ada di dunia atas yang mampu melawan sahabatnya yang berada di tingkat kultivasi True God. Sen Bai ingin ke sana, namun percuma saja, karena sahabatnya sudah mati. Dia yakin, semua ini hanya jebakan orang-orang dunia luar itu agar dia keluar dari persembunyiannya. Itu yang membuatnya semakin frustasi dengan keadaannya sekarang ini. Bajingan, bangsat, kenapa? Saat dia akan mengamuk lagi, sebuah suara membuat Sen Bai tersadar. Apakah begini cara paman menyelesaikan masalah? Sungguh naif sekali. Dasar lemah, ucap Bai An dengan kata-kata pedas. Kalau ingin membalas dendam, mari kita kuatkan dulu diri kita, dan berlatih bersama. Kalau hanya seorang diri dan selalu bersembunyi, itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Dengan kita berjuang bersama, kita pasti bisa membantai mereka semua paman, ucap Bai An dengan penuh semangat. Seketika itu Sen Bai tertunduk sedih, namun dia tersadar saat mendengar motivasi dari Bai An, dan dia merasa sangat malu, karena tidak bisa menahan dirinya, dan yang lebih memalukan lagi dia dinasehati seorang anak berumur 17 tahun. Dia lebih senior, tapi diberi motivasi dan kata-kata seorang anak 17 tahun, dia merasa dirinya sungguh sangat memalukan. Bai An yang melihat pamannya sudah tenang, kini dia mendekat lalu berkata, "Apa Paman Bai sudah tenang?" "Sudah nak, terima kasih sudah membuat paman mengerti betapa pentingnya kalian, dan paman yakin, kakek YR mati karena paman. Orang dari dunia luar itu mencari keberadaan paman di tempat sahabat paman, yaitu kakek YR, dan dia mati karena dia tidak mau mengatakan keberadaan paman, sehingga dia dibunuh oleh orang-orang luar tersebut," jelas Sen Bai dengan hati yang sangat kacau. Kebetulan YR saat baru sampai dia mendengar suara Sen Bai yang membuatnya bergetar hebat, karena dia sangat trauma gara-gara keluarganya dibunuh tepat berada di depannya. Sen Bai yang melihat YR dan Long Yuan berjalan mendekat ke arahnya seketika dia terdiam kaku. Dia yakin YR mendengarnya bercerita, sedangkan Bai An melihat YR dan Long Yuan datang ikut terdiam. Dia yakin YR akan marah besar namun dugaannya salah. YR terduduk lemah tak berdaya setelah mendengar cerita Sen Bai dan Bai An tadi. Sen Bai yang melihat itu ingin menjelaskan semuanya,
namun dia dihentikan oleh Bai An dengan menggeleng-gelengkan kepalanya. Bai An langsung maju ke arah Yue, dia menghampiri Yue dan langsung memeluknya. Yue yang tiba-tiba merasa ada yang memeluknya ingin mengamuk, namun terdiam saat dia mendengar suara pemuda itu, dan dia semakin tersendu-sendu. Tenanglah Yue, ada aku di sini, aku akan selalu bersamamu dan menjagamu, aku berjanji akan hal itu, ucapnya mencoba menenangkan Yue. Yue semakin memeluk Bai An karena merasa nyaman. Ayo kita istirahat dulu, ucap Bai An, yang membuat Yue gugup karena dia berpikir liar mengira diajak tidur seranjang dengan Bai An. Apa yang, Tuan Kat? Mulai sekarang, jangan panggil aku Tuan, panggil saja aku Angege, ucap Bai An lembut yang membuat Yue semakin liar dalam berspekulasi. Angege, apakah kita bersama? Ucapnya terbata-bata. Bai An mendengar itu tidak mengerti arah pembicaraannya, jadi dia hanya mengangguk polos. Itu membuat kepala Yue keluar asap dengan sangat tebal dengan muka merah padam lalu mendorong Bai An. Apa ya yang Angege katakan benar? Ucapannya terbata-bata lagi. Bai An tidak merespon arah pembicaraan Yue, dia panik dan langsung bertanya, Yue apa kamu sakit? Yang sakit mana? Coba aku sembuhkan, ucap Bai An yang membuat Yue cemberut karena kepolosan Bai An dan tidak mengerti arah pembicaraannya. Melihat Yue terlihat kesal, membuat Bai An merasa aneh. Tadi mukamu merah padam seperti orang sakit, kenapa sekarang marah-marah, ucap Bai An dengan sangat kebingungan. Sedangkan Shen Bai dan Long Yuan terlihat dari tadi menahan tawa mereka, agar tidak ketahuan tertawa. Namun karena tidak bisa menahan, akhirnya kedua orang itu tertawa terbahak-bahak sambil memegang perut mereka. Huahahaha, huahahaha, huahahaha. Mendengar suara paman dan saudaranya tertawa, membuat alis Bai An berkedut-kedut keheranan, lalu dia bertanya, apa yang terjadi, kenapa kalian tertawa? Saat dia bertanya kepada mereka berdua, malah membuat Yue semakin kesal lalu berkata yang menyakiti hati Bai An. Angege bodoh, 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 tidak mengerti perasaan. Ucapnya lalu berlari pergi. Saat Bai An ingin mengejar, Bai An dihentikan Long Yuan dan Shen Bai. Biarkan Yue tenang dulu, ucap Shen Bai. Bai An lalu bertanya, memang apa yang terjadi, kenapa Yue tiba-tiba saja marah yang tadinya sakit? Ucap Bai An polos, itu yang membuat Long Yuan dan Shen Bai semakin tertawa terpingkal-pingkal hingga Bai An kesal. Jahahaha, hahaha, hahaha. Paman Bai, saudara Yuan, kalian ini malah tertawa, aku serius bertanya kepada kalian. Ucap Bai An lalu Shen Bai membalas, memang benar kamu bodoh Aner, hahaha, hahaha. Mendengar itu Bai An semakin kesal kenapa semua mengira dia bodoh. Lalu dia berpikir keras, namun dia tidak menemukan kebodohan dalam dirinya, lalu dia melihat ke arah Long Yuan dengan serius. Long Yuan yang ditatap, seketika itu dia berhenti tertawa, lalu mengubah raut wajah serius, Tuan Muda, apa Tuan Muda pernah bersama seorang wanita? Tanya Long Yuan. Bai An yang ditanya kelihatan masih bingung, namun dia menjawab, pernah. Tapi itu dulu saat bersama nenekku, balas Bai An dengan raut wajah yang masih bingung. Mendengar jawaban itu, Long Yuan berpikir sebentar lalu menemukan ide yang akan diucapkan. Apa yang bisa membuat seorang wanita bahagia saat berdekatan dengan seorang pria yang dicintai? Lalu apa yang membuat seorang wanita kesal dan marah saat seorang pria tidak mengerti apa yang diinginkan seorang wanita? Ucap tanya Long Yuan. Mendengar pertanyaan tersebut, Bai An diam merenungi kata-kata Long Yuan, lalu membelalakan mata dengan tubuh bergetar saat mengerti apa maksud dari perkataan Long Yuan. Seketika itu Bai An langsung gugup, karena dia salah mengerti tadi saat berbicara dengan Yue. Bai An yakin, Yue yang salah arah maksud pembicaraannya tadi, karena dia bicara istirahat biasa bukannya tidur bersama. Sedangkan Shen Bai dan Long Yuan kembali tertawa terpingkal-pingkal lagi, setelah melihat Bai An gugup dan terlihat bodoh. Dan selang beberapa waktu, akhirnya mereka semua kini berkumpul, dan bersiap pergi meninggalkan tempat tersebut,
Yue telah menceritakan semua kejadian yang dia alami berserta para keluarganya, hingga menyisakan Yue saja yang selamat dari pembantaian tersebut. Mereka semua sangat marah, namun, mereka saat ini tidak bisa melakukan apa-apa, karena musuh mereka sangatlah mengerikan kuatnya. Mereka semua bertekad menjadi kuat dan akan membalas 100 kali lipat kekejaman para musuh-musuhnya jika saatnya tiba. Ayo, kita berangkat sekarang, ucap Bai An. Dia yakin saat ini telah terjadi kekacauan di mana-mana karena Shen Bai tadi mengamuk melepaskan semua kekuatannya, hingga terjadi guncangan yang dapat dirasakan semua benua di dunia rendah ini. Mereka semua mengangguk dan langsung melesat pergi meninggalkan tempat tersebut. Di tengah jalan tiba-tiba Bai An berhenti, yang membuat mereka semua heran. Ada apa nak? Kenapa kamu berhenti? Ucap Shen Bai namun tidak direspon Bai An sehingga mereka semua diam. Saat ini Bai An menerima pesan telepati dari Hei Long dan Xiong Zai, yang meminta izin untuk bertindak. Mereka menceritakan semua yang mereka lihat kejadian beberapa menit yang lalu. Mendengar pesan tersebut, seketika itu membuat dirinya geram dan memberi mereka izin. Apa yang sebenarnya terjadi Aner? Paman yakin kamu sedang mendapat pesan dari salah satu saudaramu, benar kan? Shen Bai bertanya lagi karena dia sungguh penasaran. Iya paman, aku mendapatkan pesan dari saudara Bai Hei Long dan saudara Bai Xiong Zai tentang banyaknya kejadian di wilayah benua tengah dari berbagai sekte yang membuat kejahatan, termasuk konspirasi mereka yang akan menggulingkan kekaisaran Tong yang terlalu ketat dalam menjalankan kekaisaran, sehingga membuat mereka tidak bisa leluasa. Hanya itu pesan yang aku terima paman, jelas Bai An. Aku hanya menyuruh para saudara untuk membebaskan rakyat yang sudah mereka jadikan budak dan tumbal. Lalu aku menyuruh mereka membantai semua sekte yang menculik rakyat. Mereka dijadikan tumbal demi mendapatkan kekuatan. Ucap Bai An menjelaskan dengan teliti kepada mereka semua. Lalu untuk sebuah konspirasi penggulingan kekuasaan bagaimana Aner? Balas Shen Bai penasaran, karena Bai An tidak membahas hal tersebut. Aku memang tidak membahas hal itu dengan kedua saudaraku paman, karena aku sendiri yang akan ke sana melihat apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa terjadi konspirasi dari pangeran mahkota yang akan menjadi seorang kaisar? Bukankah aneh jika seorang pangeran mahkota yang akan menjadi penerus kaisar ingin menggulingkan kekaisarannya sendiri? Ucap Bai An yang membuat mereka semua mengerti, karena benar apa yang dikatakan oleh Bai An, seorang pangeran mahkota yang akan menjadi kaisar ingin menggulingkan kekaisarannya sendiri. Bukankah itu hal terbodoh? Di benua tengah, tepatnya di kota Haoxing ibu kota kekaisaran Tong, ada dua orang pemuda yang saat ini berada di sebuah tempat makan yang sangat besar dan tinggi. Mereka berada di lantai 10, yaitu lantai teratas yang hanya pemilik restoran saja yang diperbolehkan berada di sana. Terlihat dua pemuda itu duduk santai di kursi yang terlihat megah dan sedang melihat ke arah seorang laki-laki paruh baya yang sedang bersujud di lantai. Orang tersebut berumur sekitar 50 tahunan. Namun jika dilihat dengan teliti, usia tulang laki-laki paruh baya tersebut berusia 200 tahunan, dengan tingkat kultivasi terbilang lumayan tinggi untuk manusia yang berada di dunia rendah, yaitu puncak alam fana. Apa ada balasan dari Tuan Muda? Ucap salah satu dari dua laki-laki yang duduk di sana. Ada, Tuan Muda menyuruh kita membunuh siapa saja orang-orang yang menculik rakyat lalu menjadikan rakyat sebagai tumbal. Lalu untuk tahanan yang dijadikan budak, kita hanya perlu membebaskan budak-budak tersebut, lalu kita menyebar teror. Jika ada yang berani menculik rakyat untuk dijadikan tumbal atau budak lagi, kita langsung bunuh mereka semua tanpa pandang bulu, ucap laki-laki di sebelahnya yang mengirim pesan kepada Bai An. Mereka adalah Hei Long dan Xiong Zai, lalu laki-laki paruh baya yang bersujud itu pemilik restoran, yaitu Bao Xin Feng, yang sekarang telah ditundukkan oleh Hei Long dengan cara sedikit kasar. Lalu mereka meminta semua informasi tentang semua kejadian yang diketahui selama dia hidup. Setelah mendapat informasi, Xiong Zai langsung mengirim pesan telepati ke Tuan Muda mereka meminta izin untuk bertindak. Lalu tentang sebuah konspirasi pangeran mahkota bagaimana? Tanya Hei Long penasaran.
Tuan muda sendiri yang akan kesini nanti untuk menyelidiki kebenarannya, balas Xiong Zai. Xin Feng, kenapa kekuatanmu cukup mengerikan? Aku penasaran dengan kekuatanmu itu, kau bisa berkuasa di wilayah tengah yang kau sebut benua tengah ini. Tanya Hei Long bertanya kepada pria paruh baya tersebut. Tuanmu muda, aku tidak terlalu menginginkan kekuasaan. Aku membuat restoran ini hanya untuk mendapatkan informasi saja untuk bagaimana caranya untuk naik ke dunia menengah, ucap Bao Xin Feng terbata-bata, karena dia tahu kedua pemuda tersebut sungguh mengerikan. Saat mereka berdua ingin bertemu dengannya, dan memaksa penjaga untuk bertemu dengannya, sehingga dia terpaksa turun tangan. Saat dia turun dan melihat mata Hei Long, seketika itu lututnya langsung lemas, dan bisa mati kapan saja jika dia melawannya. Bao Xin Feng bisa merasakan kekuatan mereka berdua berada di tingkat Grand Dao. Dia tahu tingkat kekuatan ranah immortal karena dari leluhurnya, karena leluhurnya dulu berasal dari dunia menengah. Dia datang ke dunia rendah untuk hidup dengan tenang, dan dia berpikir, kedua pemuda tersebut dari dunia menengah, dan masih sangat muda, sehingga dia berpikir, jika dia mengabdi kepada mereka, dia bisa ikut ke dunia menengah, karena itu impiannya dari 100 tahun yang lalu. Tapi dia secara tak sengaja mendengar pembicaraan mereka berdua, tentang melapor ke tuan mudanya, sehingga membuatnya heran, karena orang sekuat mereka berdua, masih mempunyai tuan muda, dan pasti tuan muda mereka berdua seorang jenius di dunia atas, tapi dia tidak mengetahui jika Hei Long dan Xiong Zai adalah binatang spiritual. Kembali ke Bai Xin Feng dan Bai Hei Long. Mendengar jawaban Xin Feng, Hei Long dan Xiong Zai mengernyitkan sebelah alisnya dan sedikit tersenyum. Xin Feng melihat kedua pemuda tersebut tersenyum, dia menjadi bergidik ketakutan. Dia merasakan ada rencana buruk dari mereka untuknya. Xin Feng, apa kau ingin ke dunia menengah yang kau sebut itu? Hei Long bertanya membuat Xin Feng heran. Maaf tuan muda jika saya lancang, kenapa Anda bilang dunia menengah itu? Setahu saya dunia menengah hanya satu, ucap Xin Feng balik bertanya. Aku lupa kau orang benua rendah tidak mengetahui apa-apa. Ucap Xiong Zai yang membuat Xin Feng semakin heran dan penasaran. Lalu Xiong Zai menjelaskan asal-usul tentang dunia atau benua ini kepada Xin Feng yang membuat Xin Feng terbelalak kaget. Itu pun mereka juga bercerita tentang pengetahuan dari Shen Bai. Lalu Xin Feng bergumam, betapa naifnya diriku ini mengira pengetahuanku yang terlengkap. Hei Long lalu bertanya, Xin Feng, kau kan dihormati di seluruh kota ini karena kau adalah anggota organisasi netral terbesar dalam bidang informasi, dan mempunyai usaha di bidang sumber daya yaitu Pavilion Naga Emas. Apakah selama ini tidak ada sekte atau organisasi lain yang iri dengan organisasimu? Tanya Hei Long penasaran. Mendengar pertanyaan Hei Long, Xin Feng langsung menjawab, selama ini tidak ada tuan muda, karena mereka takut akan kekuatanku. Walaupun aku sengaja menekan kekuatanku setara dengan para leluhur sekte mereka, atau yang mulia Kaisar Tong, mereka menyadari aku di puncak alam fana, sehingga mereka tidak berani, dan mereka juga takut kalau aku tidak menjual sumber daya kepada mereka jika berani membuat ulah di wilayah kekuasaanku. Jawab Xin Feng. Mendengar jawaban Xin Feng, mereka menganggukkan kepala lalu menceritakan rencananya kepada Xin Feng, termasuk tentang tuan muda mereka, dan menyuruh Xin Feng agar tidak menceritakan jika mereka kasar kepada Xin Feng. Setelah bercerita, Xin Feng memanggil tangan kanannya yang membuat tangan kanan Xin Feng berdiri kaku setelah melihat mata Hei Long dan Xiong Zai, tubuhnya bergetar hingga berkeringat dingin. Zhou Zhou, teriak Xin Feng, Zhou Zhou yang berdiri kaku hingga berkeringat dingin. Melihat itu, Xin Feng menenangkan Zhou Zhou. Setelah tenang, dia meminta izin bercerita kepada Xiong Zai dan Hei Long, karena dia orang kepercayaannya sekaligus sudah dianggap saudaranya. Setelah diberi izin, Xin Feng lalu menceritakan semuanya membuat Zhou Zhou bersemangat, karena dia salah satu orang yang membenci ketidakadilan, tapi selama ini, dia tidak bisa berbuat apa-apa, dia tidak ingin menjadi naif dan munafik sehingga diam saja. Tapi sekarang dia lebih bersemangat dan ingin berjuang bersama tuannya.
Zhou Zhou menyapa Tuan Muda Heilong dan Tuan Muda Xiong Sai. Zhou Zhou, kita jalankan langsung rencana karena tanganku sudah gatal, ucap Heilong. Baik Tuan Muda, balas Zhou Zhou, lalu Heilong dan Zhou Zhou pergi menyisakan Xin Feng dan Xiong Zai. Sementara, di desa Mawar Hijau, Lang Zai berada di sebuah kedai kecil untuk mendapatkan informasi di mana lokasi klan Chow berada. Tuan Muda, Anda mau pesan apa? Ucap seorang pelayan pria paruh baya menghampirinya. Saya pesan arak terbaik, apakah itu cukup? Ucapnya sambil melempar 10 koin emas ke arah pria paruh baya tersebut. Cukup Tuan Muda, ini lebih dari cukup, ucapnya membalas lalu berlari ke dalam untuk membawakan Tuan Muda tersebut arak. Tak lama, pria paruh baya tersebut membawa pesanan tersebut. Ini Tuan Muda, silahkan dinikmati, ucapnya lalu saat akan pergi, dia dihentikan Lang Zai. Tunggu dulu senior, ucapnya sopan, apa yang bisa saya bantu Tuan Muda? Balas pelayan tersebut. Apakah Anda berasal dari desa ini? Lang Zai bertanya. Benar Tuan Muda, jawab pria paruh baya tersebut. Senior berarti tahu di mana lokasi klan Chow, ucap Lang Zai berbisik yang hanya didengar pria paruh baya tersebut. Apakah Tuan Muda baru datang ke desa ini? Balas pria tua bertanya balik. Benar, aku baru tiba dari ibu kota, dan ditugaskan ke klan Chow. Balas Lang Zai dengan serius seolah benar-benar mendapat tugas dari ibu kota. Tuan Muda tinggal lurus ke arah barat, di sana nanti ada bertuliskan klan Chow di atas pintu gerbangnya. Ucap pria paruh baya tersebut. Terima kasih, ini untukmu senior. Lang Zai mengeluarkan 10 koin emas lagi membuat pria paruh baya tersebut tersenyum senang, namun dia agak tegang saat Lang Zai bertanya yang membuatnya agak takut untuk berbicara. Apakah senior tahu di mana lokasi penjara klan Chow di sana? Ucap Lang Zai bertanya, dan melihat respon pria paruh baya tersebut, dia mengerti lalu melempar 100 koin emas yang membuat tubuh pria paruh baya tersebut bergetar. Lalu melihat kiri kanan dirasa sepi, dia lalu berbisik ke telinga pelayan tersebut yang hanya didengar mereka berdua. Terima kasih senior, ucapnya lalu meminum arak yang sudah dia tuang ke dalam gelas. Sama-sama Tuan Muda, jangan sungkan untuk bertanya lagi, balasnya dengan bahagia karena koin emas yang diberikan itu untungnya selama beberapa tahun. Setelah minum, Lang Zai langsung keluar dari kedai tersebut. Dan tak lama dia sampai di gerbang klan Chow. Dia berjalan dengan pelan, tidak ada yang menghentikannya, karena situasi sekarang kacau. Baru saja dia berjalan mencari tempat sepi, dia merasakan tanah berguncang dicampur aura yang dia kenal. Ini aura senior Bai, ucapnya bergidik walaupun jauh, namun dia bisa merasakan betapa mengerikan aura tersebut, walaupun dia tidak tertekan karena untung lokasinya sangat jauh dari senior Bai. Apa yang sebenarnya terjadi hingga membuat senior Bai marah? Ucapnya bertanya-tanya dalam hati. Tak lama Lang Zai mendengar kegaduhan suara orang-orang yang sedang panik berada di mana-mana berusaha menyelamatkan diri. Ini kesempatanku menyelamatkan kakaknya Tuan Muda, ucapnya membatin karena berpikir kegaduhan ini pasti orang-orang klan Chow hanya mengurus keselamatan diri mereka sendiri. Lalu Lang Zai melesat ke arah tertentu dengan kecepatan penuh yang tidak mungkin bisa dilihat orang-orang tahap kultivasi fana. Saat sampai di mana lokasi penjara tersebut, Lang Zai tidak melihat adanya penjaga di pintu masuk. Lang Zai langsung membuka pintu lalu masuk ke dalam. Saat dia berada di dalam melihat para tahanan yang terlihat menyedihkan seperti jarang makan, dia sangat marah ingin membantai klan Chow tersebut, namun dia berusaha menahannya. Lang Zai terus berjalan melihat kiri kanan, terlihat orang-orang yang ada di dalam penjara seperti orang yang pasrah ingin mati ketakutan saat melihat Lang Zai. Betapa frustasinya orang-orang tersebut, saat sudah mencapai bagian sel penjara terakhir, dia melihat kakak tuan mudanya, yaitu Chen Tian yang dirantai. Melihat hal tersebut membuat Lang Zai mengeluarkan auranya, karena dia sudah tidak tahan melihat kondisi Chen Tian. Aura tersebut membuat para penjara berguncang sedikit, untung ada kegaduhan di luar, jadi tidak ada yang menyadari aura tersebut dari penjara. Chen Tian yang melihat orang di depannya, seketika itu dia menjadi dingin. Apa maumu?
ucap Chen Tian dengan nada yang sangat datar. Lang Zai yang sedang marah karena mendengar sebuah suara dari depannya tertegun. Biasanya orang akan takut saat tertekan seperti orang-orang yang berada di sel-sel sebelah. Namun berbeda dengan kakak tuan mudanya yaitu Chen Tian, itu membuatnya kagum karena tidak ada rasa takut sedikit pun dari dirinya. Lang Zai langsung melambaikan tangan membuat pintu penjara menjadi abu, itu membuat Chen Tian tertegun namun tidak membuatnya takut. Setelah merusak pintu, Lang Zai langsung ke depan Chen Tian yang tetap terlihat dingin. Lang Zai langsung melambaikan tangannya lagi membuat rantai yang mengikat Chen Tian menjadi abu. Chen Tian melihat dirinya dibebaskan heran, namun tertegun saat melihat orang kuat yang membebaskannya bersujud dan menyebut namanya Tuan Muda. Salam Tuan Muda Chen Tian, maaf terlambat membebaskan Anda, ucap Lang Zai bersujud meminta maaf karena merasa bersalah terlalu lama menyelamatkan Chen Tian. Siapa kamu? Aku bukan seorang Tuan Muda yang kamu pikirkan, kamu salah membebaskan orang. Walau namaku sama seperti nama yang kamu sebutkan. Ucap Chen Tian tenang dan merasa tidak percaya sama sekali. Saya disuruh Tuan Muda Bai An membebaskan Anda, ucap Lang Zai yang membuat seluruh tubuh Chen Tian bergetar saat mendengar kata Bai An. Lalu dia bertanya, di mana adikku? Ucapnya memegang pinggang Lang Zai sambil mendongak ke arah Lang Zai. Tuan Muda saat ini menuju ke sini. Ucapnya sambil berusaha tersenyum, karena dia agak kaku digoyang-goyangkan pinggangnya. Aku akan mengabari Tuan Muda dulu kalau aku sudah membebaskan Tuan Muda Chen Tian, ucap Lang Zai lagi, yang membuat Chen Tian semakin bingung. Saat melihat Chen Tian bingung, Lang Zai menjelaskan jika dia mengabari lewat telepati, lalu menjelaskan caranya jika sudah mencapai kekuatan tertentu. Seketika itu membuatnya tercengang, karena harus melewati tahap kultivasi fana jika ingin bertelepati suara. Berarti sesenior sudah melebihi kultivasi tahap fana. Ucap Chen Tian terbata-bata, karena dia tahu orang-orang melebihi tahap fana akan dipanggil seorang dewa jika berada di dunia rendah, sehingga Chen Tian memanggilnya senior, tapi dia masih bingung mengapa adiknya dipanggil Tuan Muda, dan seperti senior di depannya sangat menghormati adiknya tersebut. Lalu dia bertanya, kenapa senior seperti sangat menghormati adikku, padahal adikku kan sangat lemah. Ucap Chen Tian bertanya. Lang Zai yang mendengar pertanyaan tersebut tersenyum, lalu dia bergumam dalam hati. Lemah apanya, Tuan Muda begitu mengerikan. Itu karena Tuan Muda Bai An sangat baik dan menghormati bawahannya. Jawab Lang Zai yang membuat Chen Tian tambah bingung. Nanti saja. Biar dijelaskan oleh Tuan Muda Bai An sendiri, agar Tuan Muda Chen Tian mengerti. Ucap Lang Zai lagi yang dibalas anggukan kepada, lalu bertanya lagi, apakah kita akan membebaskan para tahanan Tuan Muda? Mendengar pertanyaan Lang Zai, Chen Tian melihat sekeliling yang berada di dalam sel-sel penjara, ya kita bebaskan mereka. Karena mereka sama sepertiku orang-orang yang tidak bersalah, ya walaupun aku bersalah, karena aku mencuri bersama Bai An. Ucapnya tertawa kecil mengingat dirinya dulu saat mencuri. Setelah membebaskan para tahanan satu persatu dan menyuruh mereka keluar satu persatu juga agar tidak ketahuan oleh para penjaga klan Chao. Mereka awalnya takut namun dijelaskan Lang Zai di luar sedang kacau, dan mereka juga ikut merasakan guncangan dan aura mengerikan dari dalam hutan kegelapan, yang membuat semua orang menyelamatkan diri jadi tidak akan ada orang yang peduli. Setelah meyakinkan semua tahanan dan menunggu semua keluar satu persatu, Lang Zai lalu menceritakan asal-usul dan pertemuannya dengan Bai An, dan menceritakan kenapa terjadi guncangan setiap saat itu ulah Bai An. Mendengar cerita tersebut, Chen Tian yang biasa santai, dingin, sekarang tertegun, tercengang dan tidak percaya sebelum melihat adiknya dengan mata kepalanya sendiri. Dia berpikir apakah itu benar adiknya atau orang lain, namun tidak ada yang mengenal nama asli marganya selain adiknya tersebut, tapi dia belum bisa percaya mendengar cerita tersebut. Tuan Muda Chen Tian, kita ke restoran untuk menunggu Tuan Muda Bai An dan Senior Bai serta Saudara Yuan menemui kita, ucap Lang Zai lalu memegang Chen Tian membawanya melesat. Dan saat ini Bai An sedang melesat bersama Yuer dan Long Yuan,
di atas kepalanya Shen Bai yang kini telah berubah kembali menjadi seekor kucing. Tiba-tiba, Bai An berhenti setelah mencapai wilayah perbatasan hutan kegelapan, karena dia mendapat pesan telepati dari Lang Zai. Pesan tersebut memberi kabar baik untuk Bai An karena Lang Zai telah berhasil membebaskan Chen Tian kakak angkatnya. Ada apa lagi nak? Ucap Shen Bai bertanya di atas kepala Bai An, lalu dijawab Bai An dengan bersemangat. Kakakku sudah diselamatkan oleh saudara Lang Zai paman, kini mereka menunggu kita di restoran, ucap Bai An. Kalau begitu ayo kita cepat ke sana tuan muda, balas Long Yuan ikut bersemangat, sedangkan Shen Bai kembali tertidur. Lalu mereka melesat lagi dengan kecepatan penuh. Wush! Saat ini Bai An dan yang lain telah sampai di gerbang desa Mawar Hijau. Dia dan Yue menggunakan jubah yang diberikan ayahnya dulu sebelum kembali ke dunia menengah. Hanya Long Yuan yang tidak menggunakan jubah, karena memang Bai An sengaja menyuruhnya tidak menggunakan jubah. Mereka masuk tanpa kendala karena para penjaga tidak ada di tempat, itu karena disebabkan kekacauan yang terjadi terus-menerus. Bai An dan yang lain langsung menuju restoran kecil yang pernah diberitahu oleh Lang Zai. Beberapa saat kemudian, mereka sampai di depan pintu masuk restoran Huaxian. Lang Zai yang merasakan aura tuan mudanya menjadi semangat. Chen Tian yang melihat itu bertanya, kenapa kamu kelihatan bersemangat sekali senior? Tuan muda Bai An sudah di depan, kita tunggu saja mereka masuk. Balas Lang Zai yang terlihat bersemangat karena sudah menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bai An dan tidak sabar untuk dipuji. Chen Tian yang mendengar itu sangat senang dan langsung berdiri ingin ke tempat Bai An, namun dia tiba-tiba bergetar bahagia saat mendengar suara sang adik. Kakak Tian, ucap Bai An yang berdiri di belakang Chen Tian. Bai An yang melihat badan Chen Tian bergetar sesaat, lalu dia berbalik ke arahnya saat mata mereka saling pandang tanpa sadar keluar air mata. Aner kaukah ini? Chen Tian bertanya, apakah kakak Tian tidak melihat adikmu yang tampan ini? Balas Bai An yang membuat Chen Tian mendengus, lalu memeluk adiknya yang kini bertambah tinggi, lebih tinggi darinya. Aner, kamu tinggi sekali sekarang. Kita tidak bertemu hanya kurang lebih 1 tahun, kau sudah setinggi ini, apalagi beberapa tahun lagi. Ucap Chen Tian yang mendongak ke arah Bai An. Hehehe, nanti kita bahas itu kak, lebih baik kita duduk dulu. Banyak orang yang melihat ke arah kita dan teman-temanku juga lelah berdiri. Ucap Bai An yang membuat Chen Tian tersendak lalu melihat ke arah belakang Bai An dengan malu-malu. Maaf telah membuat kalian berdiri terlalu lama. Ucap Chen Tian. Tidak apa-apa tuan muda Tian. Balas Long Yuan sembari tersenyum. Lalu mereka duduk bersama, Long Yuan langsung memanggil pelayan. Tak lama pelayan wanita sekitar umur 30 tahunan datang. Tuan muda silahkan pilih yang Anda mau pesan, ini daftar makanannya, ucap sang pelayan sambil menyodorkan daftar menu makanan dan minuman. Bai An mengambil buku tersebut, dia pusing memilih daftar makanan tersebut karena terlalu banyak, lalu memberikannya ke arah Chen Tian. Chen Tian bingung memilih yang mana karena itu harga yang mahal-mahal. Chen Tian mencari harga yang murah namun yang termurah 100 keping perak. Dia gugup lalu melihat ke arah Lang Zai. Pelayan yang melihat tersebut aneh lalu bergumam. Apakah mereka tidak punya uang lalu saling sodor-menyodor? Gumamnya dalam hati. Saat akan memberikan ke Lang Zai, Chen Tian lebih dulu mendengar suara Long Yuan. Pelayan bawakan makanan terbaik restoran ini, ucap Long Yuan lalu memberikan 20 keping emas. Apakah ini cukup? Ucap Long Yuan lagi, yang membuat tubuh sang pelayan bergetar memegang keping emas berjumlah yang sangat banyak. Lebih dari cukup tuan muda. Ucapnya dengan hormat dan lembut lalu sang pelayan kembali dengan tergesa-gesa. Chen Tian yang melihat itu juga tercengang melihat Long Yuan melempar uang tersebut seperti melempar permen. Chen Tian ingin bertanya namun ragu, karena Long Yuan terlihat ganas dan tegas walaupun tampan, jadi dia diam. Bai An melihat itu tersenyum kecil melihat kakaknya ragu untuk bertanya, lalu mereka mengobrol tentang Bai An yang terlihat begitu tinggi, tampan dan terlihat kuat walau tidak merasakan tenaga dalamnya. Tadi saat melihat Chen Tian ingin memberikan menu tersebut,
Bai An menyuruh Long Yuan lewat telepati karena tidak enak jika melihat pelayan terlalu lama. Long Yuan yang mendapat tugas itu pun dengan senang melaksanakannya. Tak lama beberapa pelayan datang mengantar makanan yang sangat banyak sehingga menarik perhatian orang-orang yang ada di sana. Namun, Bai An dan yang lain tidak menghiraukan mereka semua yang ada di sana. "Ayo kita makan," ucap Bai An lalu mereka pun makan. Namun Yue yang dari tadi diam tidak makan membuat Bai An dan yang lain mengerutkan kening. Hanya Chen Tian yang lahap karena tidak mengetahui orang yang bersama Bai An adalah wanita. "Kamu kenapa Yue?" ucap Bai An melalui telepati yang membuat Yue gugup. Yue ingin membalas namun tidak bisa berbicara melalui telepati karena tingkat kultivasinya yang rendah lalu dia berbisik. "Aku tidak bisa makan kalau menggunakan tudung seperti ini," ucap Yue pelan namun didengar Chen Tian dan yang lain. Chen Tian yang mendengar suara lembut tersebut seketika itu tersedak makanan, karena dia tidak mengira orang yang bersama Bai An ternyata wanita. Dia wanita, siapa dia Aner? Kenapa kau tidak bilang dia wanita, apakah dia kekasihmu? Ucap Chen Tian dengan pertanyaan bertubi-tubi langsung menghujani Bai An. Bai An yang mendengar itu tersenyum kecut lalu menjawab, "Selesaikan dulu makannya kak, nanti kita bahas lagi." Ucap Bai An yang membuat Chen Tian tidak merasa puas untuk jawabannya namun dia hanya mengangguk. Yue yang mendengar kata kekasih langsung mukanya merah merona malu-malu. Dia senang dikira kekasih orang yang membuat hatinya luluh. Lalu mereka melanjutkan makan. Setelah selesai Chen Tian yang tidak sabar langsung bertanya seperti tadi yang membuat kepala Bai An pusing. Sedangkan yang lain hanya tersenyum kecil melihat keakraban kakak beradik tersebut. Bai An langsung menjelaskan semua pertanyaan Chen Tian yang membuat Chen Tian tersenyum aneh. Seketika itu membuat Bai An merasa merinding yang tidak-tidak dari senyum kakaknya. Perasaan Bai An langsung terbukti, setelah Chen Tian berbicara, "Setelah ini kalian harus menikah, awas kalau tidak, kau harus bertanggung jawab Aner. Kau harus membahagiakannya, jika aku melihat dia sedih, kakak akan menghajarmu," ucap Chen Tian. "Baiklah tapi tidak sekarang," ucap Bai An. "Kenapa?" tanya Chen Tian. "Itu karena banyak hal yang harus kulakukan dulu kak, setelah semua urusanku selesai, baru aku akan menikahi Yue," balas Bai An yang dibalas anggukan oleh Chen Tian. "Apakah kau mau aku menikahimu Yue?" ucap Bai An memastikan takutnya wanita tersebut menolak. Aku mau An Gege," ucap Yue yang kini muka memerah asap keluar dari jubah bertudung tersebut, suaranya sangat kecil yang hanya bisa didengar Bai An. "Kamu tidak apa-apa Yue," ucap Bai An yang kini panik melihat asap keluar dari kepala Yue yang dijawab gelengan dari Yue. Namun Bai An masih panik takut Yue kenapa-kenapa. "Dia tidak apa-apa Aner," ucap Chen Tian yang melihat itu dia mengerti kenapa Yue atau calon adik iparnya begitu, hanya Bai An saja yang tidak mengetahuinya. Bai An hanya mengangguk, tak lama seekor kucing kecil datang dan langsung melompat ke atas kepala Bai An. Chen Tian melihat itu ingin menangkap kucing tersebut karena akan mengenai kepala Bai An namun tidak jadi saat mendengar suara dari Bai An. "Ini kucingku kakak, dia sudah terbiasa duduk di atas kepalaku," ucap Bai An. "Paman Bai, kamu kemana saja?" ucap Bai An lewat telepati penasaran karena Sen Bai memberitahu akan pergi sebentar sebelum masuk restoran tersebut. "Aku hanya menyuruh semua binatang buas yang berada di luar hutan kegelapan kembali, agar mengurangi kekacauan," ucap Sen Bai lalu berbicara lagi. "Oh iya aku tadi melihat anak yang lumayan arogan bersama banyak prajurit sedang menindas warga, dia juga sedang menuju ke sini saat aku kembali tidak sengaja berpapasan dengannya, mungkin itu orang yang mengejarmu hingga lari terkencing-kencing ke dalam hutan waktu dulu," ucap Sen Bai tertawa mengejek Bai An. Bai An yang mendengar itu mengangguk paham. Lalu Sen Bai menambahkan ceritanya yang membuat Bai An mengingat kejadian dulu yang membuat dia marah. Namun sekilas, karena dia langsung kesal saat mendengar Sen Bai tertawa mengejeknya. "Ada apa tuan muda?" ucap Long Yuan melihat Bai An marah lalu mendengus. Lang Zai juga penasaran,
Cuman Chen Tian biasa saja dan Yue yang hanya diam malu-malu saat memandang Bai An. Bai An sadar selalu dipandang Yue, namun dia hanya diam saja. Si bajingan Cao Han datang kemari. Balas Bai An yang membuat mereka berempat marah ingin mencincang Cao Han hidup-hidup. Saat mendengar Bai An kalau Cao Han akan datang kemari, yang paling tidak bisa menyembunyikan amarahnya adalah Chen Tian. Tenanglah, kita lihat bagaimana dia akan arogan nanti saat bertemu denganku, ucap Bai An. Mereka semua tersenyum penuh makna kecuali Chen Tian yang bingung lalu bertanya, apa maksudnya Aner? Tanya Chen Tian. Nanti saja kakak lihat pertunjukannya. Balas Bai An yang tersenyum misterius. Itu membuat Chen Tian semakin penasaran namun tidak bertanya lagi dan menunggu pertunjukan yang dimaksud adiknya. Tak lama orang yang ditunggu-tunggu datang bersama beberapa pengawalnya, dengan sangat arogan. Membuat orang-orang yang berada di dalam restoran ketakutan, sehingga membuat orang-orang lari keluar, sehingga Cao Han tersenyum puas, namun dia langsung marah saat melihat orang yang sangat dia kenal, dan heran karena orang tersebut berada dalam penjara klan. Kenapa bisa berada di sini? Dia tidak tahu kalau salah satunya adalah Bai An yang sangat dia benci. Chen Tian bangsat, kenapa bisa kau ada di sini? Tidak mungkin kau bisa kabur kecuali ada yang membebaskanmu. Ucapnya marah membuat semua orang-orang yang masih bertahan di sana seketika lari keluar karena tidak ingin berurusan dengan klan Cao yang sangat terkenal kuat, walau hanya klan cabang di sini. Chen Tian yang mendengar itu tersenyum jijik membuat Cao Han semakin marah. Tangkap buronan itu dan siksa dia lebih dari sebelumnya, lalu bunuh orang-orang yang bersamanya. Ucap Cao Han dengan suara keras sambil menunjuk Bai An dan yang lain. Tak lama para pengawal langsung maju, namun baru 3 langkah kaki mereka langsung tidak bisa digerakkan membuat mereka aneh lalu melihat ke bawah. Tak lama mereka semua berteriak kesakitan melihat kaki kanan mereka putus satu persatu. Ahak, ahak, ahak. Cao Han melihat itu terkejut langsung menunjuk-nunjuk mereka semua dengan berani. Kalian berani sekali melukai orang-orang klan Cao, apa kalian tidak tahu bagaimana rasanya neraka? Ucap Cao Han arogan tidak ada rasa takut karena yakin klan Cao sangat berkuasa di daerahnya, namun dia membisu saat mendengar suara yang paling dia benci. Oh, memang kenapa dengan klan Cao mu yang lemah itu, ucap Bai An sambil membuka tudung kepalanya. Kau si pencuri bajingan. Kau bangsat, kau Bai An, ku bunuh kau bangsat. Ucap Cao Han sambil menunjuk-nunjuk. Ayo bunuh aku jangan banyak bicara, balas Bai An memprovokasi Cao Han. Kau mati kau bangsat rakyat jelata. Ucap Cao Han langsung maju menyerang Bai An menggunakan pedang yang dia keluarkan dari cincin penyimpanannya tanpa rasa takut. Saat akan mengenai kepala Bai An langsung mengangkat 2 jarinya lalu menjepit pedang tersebut membuat Cao Han tercengang. Lepas bangsat, ucap Cao Han menarik-narik pedang tersebut. Oh, kau ingin dilepaskan, baiklah. Ucap Bai An melepas tiba-tiba pedang itu yang membuat Cao Han langsung terjatuh. Merasa dipermainkan, membuat Cao Han semakin marah. Dia ingin mencincang Bai An. Cao Han bangun lalu menunjuk-nunjuk Bai An lagi. Bagus-bagus. Kau sungguh berani sekarang terhadap tuan muda ini, ucap Cao Han sambil memecahkan gelang pemanggil yang dia gunakan. Praak, Yue, Lang Zai, dan Long Yuan dari tadi menahan amarah ingin sekali menguliti Cao Han karena sangat berani menunjuk-nunjuk Bai An. Sedangkan Shen Bai tetap tidur tidak peduli dengan apa yang terjadi, hanya Chen Tian yang terlihat panik karena takut orang-orang klan Cao datang nanti. Kenapa harus takut kepada cacing sepertimu? Ucap Bai An dengan nada mengejek. Tunggu saja kau bangsat, orang-orang klan Cao sebentar lagi akan datang, kau akan kusiksa hidup-hidup, ucap Cao Han yang dari tadi sangat marah. Apa kau bisa? Dari tadi kau banyak bicara, namun aku menunggu dari tadi kau bahkan belum bisa menyentuhku. Balas Bai An. Kau rakyat jelata bangsat, teriak Cao Han berlari dan mencoba menyerang Bai An lagi. Dia sebenarnya menunggu orang-orang klan Cao datang, karena dia telah menghubungi ayahnya lewat gelang yang tadi dia pecahkan. Mati kau, teriak Cao Han mengayunkan pedangnya ke arah leher Bai An.
namun Bai An lagi-lagi memegang pedang tersebut menggunakan dua jari. Karena dia sudah puas bermain, Bai An langsung menendang perut Cao Han. Bluak, buom, ah! Suara Cao Han menabrak tembok pembatas dan patah tulang dicampur teriakan menggema ke segala arah. Cao Han berlumur darah langsung sekarat. Dia terbaring menatap Bai An dengan kebencian yang sangat dalam. Tidak ada rasa takut dalam dirinya karena dia merasa berkuasa. Cao Han ingin bicara namun tak bisa karena mulutnya berlumuran darah. Ah, Bang Suat, kau, ucap Cao Han tidak jelas. Chen Tian yang melihat kejadian itu tercengang, hanya dengan tendangan biasa langsung sekarat. Dia langsung takjub melihat adiknya tersebut, namun dia langsung sadar dan panik menuju Bai An. Aner, ayo kabur, sebentar lagi orang-orang klan Chao akan datang. Ucap Chen Tian. Dia tidak sadar saat diselamatkan Lang Zai betapa kuatnya Lang Zai. Dia lupa karena terlalu panik. Seandainya dia mengingat saat dia dibebaskan, dia tidak akan panik karena sadar cukup Lang Zai saja, dia bisa memusnahkan desa ini dalam waktu beberapa menit. Kenapa kabur kak? Kakak cukup tonton saja kalau aku mau cukup saudara Lang Zai atau saudara Yuan memusnahkan klan Chao dalam waktu beberapa menit. Tapi menurutku membosankan jika kita langsung membunuh mereka semua, jadi lebih menyenangkan jika kita bermain dulu dengan mereka. Ucap Bai An dengan senyum dingin di wajahnya. Chen Tian yang mendengar itu langsung tersadar, dia baru ingat kekuatan Lang Zai melebihi alam fana saat dia diberitahu Lang Zai waktu di penjara klan Chao. Ah, benar, aku lupa Aner, hahaha. Ternyata begitu ya maksudmu pertunjukan, hehehe, ini baru seru. Ucap Chen Tian bersemangat tidak ada rasa panik lagi. Beberapa saat kemudian, Patriark cabang klan Chao bersama beberapa tetua tingkat tinggi langsung datang, karena Patriark klan Chao melihat pesan itu dari putranya langsung dia memanggil beberapa tetua tingkat tinggi yang tidak bertugas untuk membantunya. Saat melihat putranya sekarat dalam posisi terbaring, dia langsung berteriak marah. Bangsat, siapa yang berani melakukan ini kepada putraku? Ucapnya dengan melepas auranya dengan kekuatan puncaknya yang berada di ranah Raja Bintang 4 atau menengah. Para tetua yang bersamanya mulai berkeringat lalu salah satu tetua mulai berbicara, Patriark, tarik aura Anda, karena akan lebih memperparah Tuan Muda, ucap tetua tersebut. Mendengar tetua tersebut, dia langsung tersadar. Lalu dia melesat ke arah putranya lalu membantunya duduk. Patriark langsung melihat ke arah Bai An dan yang lainnya, karena Cao Han selalu melihat ke arah mereka dengan tatapan benci. Cao Han tidak bisa berbicara karena mulutnya penuh dengan darah yang tidak henti-hentinya keluar. Tetua, obati putraku dulu, aku akan mengurus beberapa semut, ucap Patriark klan Chao. Baik Patriark. Balas tetua tersebut mencoba menyembuhkan Cao Han dengan beberapa pil yang dia keluarkan dari cincin penyimpanannya. Patriark klan Chao melihat dan mengukur tingkatan kultivasi mereka semua, namun tidak bisa merasakan apapun, mereka seperti manusia biasa, dan hanya Chen Tian saja yang dia tahu tingkat kultivasinya berada di ranah kelahiran bintang 9. Dia mengerutkan dahinya karena putranya berada di ranah pembentukan bintang 2, tapi kenapa terluka parah dan dari mereka yang terkuat hanya tingkat kelahiran bintang 9. Bai An dari tadi diam saja akhirnya membuka suara, kenapa hanya melihat saja, bukannya kau bilang akan mengurus beberapa semut, ucap Bai An mencoba memprovokasi Patriark klan Chao yang dia tahu namanya Chao Li. Mendengar provokasi tersebut, tentu saja Patriark Chao Li sama seperti putranya sombong karena menurutnya, klan Chao paling berkuasa karena belum pernah ada yang berani melawan klan Chao selama dia berkuasa di desa ini. Bajingan, hanya semut berani sombong di hadapanku, bunuh mereka semua, jangan sisakan. Ucap Patriark Chao Li kepada semua tetua dan prajurit klan Chao yang ikut bersamanya. Oh, lihat bagaimana semut ini membuat kalian menderita dan memohon mati daripada hidup. Ucap Bai An tersenyum senang melihat semua tetua dan prajurit klan Chao datang mengepungnya, dia hanya diam melihat mereka datang. Salah satu tetua yang ikut mengepung langsung memberi sinyal untuk menyerang, mereka menyerang menggunakan berbagai elemen dari api, air, tanah, angin dan ada juga elemen langka yaitu elemen petir.
saat melihat serangan tersebut datang ke arahnya, dia hanya melirik ke arah Long Yuan. Long Yuan yang melihat dan menunggu datangnya instruksi Bai An, dia langsung bersemangat tidak sabar untuk bermain-main dengan cacing-cacing di depannya. Long Yuan sebenarnya sangat marah karena tuan mudanya ditunjuk-tunjuk dan direndahkan, namun dia tidak berani langsung bertindak tanpa izin, jadi dia menahan terus-menerus dan sabar menunggu instruksi dari Bai An hingga akhirnya instruksi tersebut datang. Sedangkan Lang Zai mendengus dia dari tadi tidak sabar, namun ternyata Long Yuan yang mendapat kesempatan untuk bermain-main bersama para cacing-cacing tersebut. Bai An tidak pernah berpikir ternyata ayah dan anak sama-sama sombong dan angkuh itu bisa menyebabkan klan cabang Cao hancur karena ulah mereka. Namun dia bertanya-tanya mengapa tidak pernah ada yang berani mengusik mereka. Apakah karena klan Cao pusat mereka yang membuat mereka takut untuk mengusik? Itulah yang kini ada di benak Bai An. Tuan muda, apakah saya bisa ikut bermain-main? Ucap Lang Zai memberanikan diri berbicara kepada Bai An. Sementara Long Yuan mendengar itu kesal karena ini bagiannya. Saudara Lang Zai, ini bagianku bermain-main, kamu jangan ikut campur, tunggu saja giliranmu pasti akan datang, ucap Long Yuan. Sementara Bai An aneh kenapa semua saudaranya senang sekali kalau disuruh untuk membunuh. Apakah karena mereka binatang spiritual itu membuat jiwa barbar mereka langsung naik? Gumam Bai An dalam hati. Baiklah, kalian berdua urus mereka semua, sementara untuk patriark mereka bagianku. Ucap Bai An yang membuat Lang Zai bersemangat, sedangkan Long Yuan hanya menggerutu kesal dalam hati, namun dia hanya mengangguk ke arah Bai An dan langsung melesat menyerang mereka satu persatu. Tak ketinggalan Lang Zai ikut menyusul karena tidak ingin kalah dengan Long Yuan. Bai An hanya tersenyum kecut melihat betapa barbarnya mereka. Hei Pak Tua, apakah kau tidak ingin ikut bermain juga? Ucap Bai An langsung melesat ke arah Cao Li, patriark klan Cao. Cao Li melihat kecepatan Bai An menegang langsung karena Bai An kini di depannya. Dia langsung mundur karena instingnya merasa bahaya melihat anak di depannya tersebut. Siapa kalian sebenarnya? Sungguh berani membuat masalah dengan klan Cao kami. Ucap Cao Li dengan sedikit angkuh, tapi tidak seangkuh saat pertama dia datang. Siapa aku tidak penting, tapi karena kesombongan dan keangkuhanmu bersama putramu, itu membuat klanmu akan menghilang mulai detik ini. Ucap Bai An tersenyum dingin. Bangsat, apa kau tak tahu, walaupun aku mati, klan pusat akan selalu memburumu kemanapun kau lari, ucap Cao Li dengan nada mengancam. Namun seluruh badannya bergetar saat mendengar anggota klan Cao-nya berteriak-teriak menjerit kesakitan. Seketika itu, dia melirik ke arah semua anggotanya, semua sudah terbaring di lantai menahan rasa sakit. Amarah Cao Li seketika naik langsung menyerang Bai An membabi buta. Mati kau bangsat, teriak Cao Li mengeluarkan pedang langsung menebaskan pedang tersebut ke arah leher Bai An. Bai An yang melihat itu hanya tersenyum tipis, saat pedang tersebut beberapa inci akan mengenai lehernya. Sedangkan Cao Li tersenyum puas karena berpikir Bai An pasti tidak mungkin bisa menghindarinya dan akan mati seketika, walau dia merasa kultivasi Bai An lebih tinggi darinya. Namun senyumnya langsung hilang saat pedangnya patah mengenai leher Bai An. Traaang, tidak mungkin, kau pasti menggunakan artefak langka yang melindungi tubuhmu. Ucap Cao Li mundur, namun saat akan mundur beberapa langkah, Bai An langsung menghilang dan muncul di samping kanan Cao Li, lalu dia mengayunkan tangan kirinya dengan sangat cepat. Plak, Cao Li yang melihat itu, dia terheran-heran, namun dia tiba-tiba melihat tangan kirinya jatuh dan merasakan rasa sakit. Tanganku, ucap Cao Li kesakitan, lalu dia melihat ke arah Bai An dengan ketakutan yang sangat luar biasa. Dia belum pernah melihat orang sekuat ini, walaupun patriark klan pusat pun tidak akan bisa melakukannya. Sedangkan anak di depannya tidak memakai tenaga dalam dan murni tubuh fisik saja, hanya satu terbesit di dalam kepalanya, orang tersebut melebihi tingkat alam fana. Cao Li bergidik ketakutan tanpa sadar mengancam, kalau kau membunuhku, semua klan pusat akan memburumu beserta seluruh keluargamu. Ucap Cao Li.
namun dia tak berpikir itu akan mempercepat kematiannya. Bai An mendengar nama keluarganya diikut sertakan menggeram marah lalu menjawab, "Oh, aku ingin melihat itu." Ucap Bai An menghilang lalu muncul di depan Cao Han. Bai An langsung mencengkram leher Cao Han, lalu dia tersenyum ke arah Cao Li yang semakin marah. "Lepaskan anakku bangsat," ucap Cao Li lalu melesat ke arah Bai An. Bai An menoleh ke arah Long Yuan yang dari tadi menonton karena tugasnya telah selesai. Long Yuan langsung melesat untuk menghadang Cao Li ke arah Bai An karena Long Yuan mengerti maksud Bai An. "Ah, lepaskan aku bangsat," ucap Cao Li yang dihentikan Long Yuan dengan menekannya menggunakan sedikit aura agar dia tidak bisa bergerak. "Apakah kau ingin melihat pertunjukan?" ucap Bai An menyeringai ke arah Cao Li yang mengamuk mencoba melepaskan diri dari tekanan Long Yuan. Bai An melihat Cao Han kini ketakutan luar biasa sampai-sampai dia kencing di celana. "Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku," ucap Cao Han terbata-bata mencoba memberontak, lalu dia dilepaskan dari cengkraman Bai An. Namun tak lama, dia berteriak kesakitan saat Bai An memotong kedua tangannya. "Ah, tanganku! Ayah tolong aku!" teriak Cao Han yang menjerit kesakitan meminta ayahnya untuk membantunya. "Kau iblis, kau bukan manusia," ucap Cao Li melihat putranya disiksa di depan matanya. Dia ingin membantu namun apa dayanya untuk membebaskan diri saja Cao Li tidak bisa, dia hanya dapat menyumpah serapah kepada Bai An saja. "Aku memang iblis," ucap Bai An menyeringai lalu mengayunkan tangan ke kaki Cao Han, dan langsung kedua kaki Cao Han terjatuh. "Berteriaklah sesuka kalian," ucap Bai An dengan nada yang sangat dingin seperti psikopat. Dia sangat menikmati setiap mendengar jeritan Cao Han dan Cao Li. Sedangkan para anggota klan Cao membisu, lalu mereka membatin mereka semua akan mati karena kesombongan mereka sendiri yang angkuh kepada para dewa kematian. Sedangkan orang-orang desa maupun para kultivator yang singgah menonton dari jarak jauh senang melihat kejadian itu, karena mereka semua menderita akibat klan cabang Cao yang ada di desa ini. Karena Bai An sudah puas menyiksa, dia langsung memotong kepala Cao Han, lalu dia melemparnya ke arah Cao Li yang kini menangis melihat kepala anaknya di depannya. "Ah, bangsat kau anak iblis, aku menyumpahimu akan diburu orang-orang pusat klan Cao," ucapnya lalu mengambil pisau ingin bunuh diri, namun dia tidak bisa menggerakkan tangannya. "Tidak semudah itu kau mati Pak Tua," ucap Bai An berjalan ke arahnya membuat Cao Li bergetar hebat. Kini dia sadar telah salah memilih lawan, dan dia pasti tidak akan membuat dirinya mati tanpa rasa sakit. "Ah!" Suara teriakan Cao Li menggema di tempat itu. Semua orang yang melihat kejadian itu, mereka ketakutan, merinding, ada juga yang senang. Tentunya yang senang para orang-orang yang pernah disiksa atau ditindas oleh klan Cao, sedangkan yang takut pastinya para anggota klan Cao. "Ah, bunuh aku sekarang bangsat. Aku mohon bunuh aku," ucap Cao Li yang tidak tahan menahan sakit. "Tenang saja Pak Tua, kau pasti akan mati, tapi nanti, tunggu aku menyiksamu dulu," ucap Bai An. Bai An sebenarnya sangat kagum dengan Cao Li yang tidak takut melihat dirinya lebih kuat darinya, dan dia tetap melawan hingga ingin bunuh diri karena dia pasti berpikir juga lebih baik mati bunuh diri daripada dibunuh, namun Bai An pasti tidak akan membiarkan dirinya mati begitu mudah. Bai An kesal selalu dihina dan diancam dari tadi, makanya dia ingin menyiksa Cao Li terlebih dahulu. Baiklah karena aku baik hati, aku akan membunuhmu sekarang," ucap Bai An tidak tahan mendengar teriakan Cao Li, lalu dia memotong kelapa Cao Li. Orang-orang yang mendengar ucapan Bai An dan tindakannya itu termasuk Lang Zai, Long Yuan, Yue, mereka membatin. Baik hati apanya, sudah disiksa dibunuh pula, apakah itu namanya baik? Ucap semua orang dalam hati. Sedangkan Chen Tian sudah pingsan dari tadi saat melihat darah para anggota klan Cao yang dipotong kaki dan tangan mereka oleh Long Yuan dan Lang Zai. Chen Tian belum pernah melihat kejadian seperti itu, dia mual-mual tak tahan dan langsung pingsan. Bai An melihat sekeliling lalu melihat Chen Tian pingsan yang kini berada di pundak Lang Zai heran, tapi dia tidak bertanya.
Bai An melirik Long Yuan lalu berkata, "Hancurkan." Mendengar instruksi dari Bai An, Long Yuan menjadi semangat lalu membunuh semua dan membakar habis semua anggota klan Chow yang berada di hadapannya. Setelah membunuh dan membakar, mereka menghilang dari tempat tersebut. Semua orang yang menonton bingung melihat orang yang membunuh dan membakar semua anggota klan Chow sudah tidak ada di tempat mereka. Namun tak berselang lama, suara ledakan terdengar di cabang klan Chow. Seketika orang-orang yang bingung tadi kini mengerti menghilangnya mereka, karena mereka pindah ke tempat tinggal anggota klan Chow. Bai An berjalan ke arah Yue dan Lang Zai lalu bertanya ke arah Yue, "Yue, apa kau tidak merasa jijik melihat kejadian tadi?" Tanya Bai An. "Tidak An Gege, aku sudah terbiasa melihat darah saat berada di benua atas." Balas Yue tersenyum yang membuat Bai An kaku melihat senyum indah itu. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.